Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman. Udah lama nih nggak ngevlog ya. Sore ini saya mau perjalanan ke Garut, short pendek aja lah. Mungkin pulang pergi ya. Tapi sore ini saya mau coba rekam seperti biasa, ngambil video gitu di perjalanan. Tapi saya mau ngasih tahu aja nih, karena ini kemarin baru datang barang baru ya, bukan barang baru sih sebetulnya, barang lama sih ya, cuma saya baru pakai aja semenjak dulu di GoPro gitu. Sekarang saya beli lagi ini filter kamera ya, ND filter termasuk CPL nya dari Telesin. Nah ini kita coba ya seperti apa. Kebetulan ini hari ini atau sore ini cerah sekali nih. Nah ini footage ini saya rekam tanpa menggunakan filter lensa ya, baik itu CPL maupun ND. Jadi ini masih bawaannya. Nanti kita coba di depan seperti apa hasilnya kalau pakai CPL. Dan saya bawa 4 filter ya, yang 3 filter sebetulnya ya, atau 4 betul ya. Yang satu CPL, kemudian yang 3-nya lagi itu ND. Nah yang ND-nya itu ND8, ND16, dan ND32. Nah kalau lihat dari cahaya seperti ini sih sebetulnya udah cukup lah ya, jadi nggak perlu ND64. Apa fungsinya nanti kita lihat sendiri ya. Nah ini kita coba pakai di depan, kita coba pakai CPL. Sebentar ya, saya cari tempat dulu menepi, karena ini juga memang jamnya jam rawan sore nih, istilah polisi tuh, jam sibuk sore. Nah ini dia, kita menepi di sini dulu bentar. Saya roll ya, nggak akan matiin dulu videonya. Oke, kita berhenti, kita pasang. Yang pertama adalah CPL. Ini udah bawa tuh, saya plastikin dari Telesin ya. Ada 3. Tuh ini CPL, ada ND8, 16 dan 32. Kita pasang yang pertama yang CPL dulu. Apa bedanya nanti kita lihat. Ini ya, ini CPL. Mana? Terbalik. Nah ini nih. Oke lanjut. Nah ini teman-teman ya, sekarang udah pakai CPL. Seperti apa hasilnya? Teman-teman bisa nanti searching ya sendiri fungsi-fungsi dari jenis-jenis filter ini ya. CPL itu apa, kemudian ND itu apa, neutral density untuk apa fungsinya gitu, kenapa harus pakai ND gitu ya. Nanti silakan cari sendiri. Nah ini kurang lebih seperti ini. Cuacanya cerah. Nah di depan kita coba pakai yang ND8 ya. Nah, kayak ini kalau untuk cahaya sore seperti ini sih memang cocoknya sih, yang paling pas mah udah ND8 lah. Kalau ND16 atau 32 aku mungkin siang ya, pas lagi terik-teriknya. Ya CPL ini polarize ya, jadi apa istilahnya lah, filter untuk lebih memfokuskan gitu, menghilangkan cahaya-cahaya yang nimbulin bayangan, apa istilahnya. Mungkin para ahli kamera tahu lah. Saya jadi lupa tuh. Ini kita masih CPL, oke. Lalu bagaimana kalau nanti dengan ND?
Ini di depan kita pasang ya nanti ND-nya, ND filternya, ND8 lah saya pasang. Di cahaya yang seperti ini gitu. Nanti silakan nilai sendiri sama teman-teman hasilnya kayak gimana. Ini shot pendek aja, pulang pergi makan malam di Garut, asik. Cari makan malam di Garut ya. Nah, kita ganti di depan nih ya, pakai ND. Dan saya nggak sekali lagi nggak akan saya pause dulu ininya, kameranya ya. Bisa di tempat berhenti dulu bentar. Sini deh, di depan sini. Oke, berhenti dulu, langsung pasang ND filter ya, yang ND8. Nanti kita pasang juga ND16 dan ND32 ya teman-teman. Oke. Saya copot dulu ini. Nah ini. Mana sih? Dikresekin. Ini ya. Kita cari ini yang 32, ini yang 8. Nah ini 8 nih. Ini yang ND8. Nanti kalau udah gelap nggak usah pakai filter, pakai CPL juga cukup kayaknya. Nah ini ND8 ya teman-teman. Kita pasang dulu ya. Tuh orang ngomong apa yang nggak kedenger barusan. Ini kita pasang ND8. Ntar ini kameranya kita stop. Nah, oke, set, pasang lagi di helm. Ini biasanya ceklek langsung. Udah. Udah ya. Oke, lanjut dulu lah. Ya, ini kita pakai ND8. ND nomor 8. Bedanya gimana teman-teman? Ada jelas? Karena cahayanya udah mulai meredup, bukan meredup ya, lebih nggak terik gitu cahaya mataharinya, sunset lah. Jadi pakai ND8. Nah kalau pakai semakin tinggi gitu maksudnya, si angkanya ya semakin gelap ya, semakin lebih gelap gitu. Kalau 16, 32 ini pasti nanti hasilnya lebih gelap gitu teman-teman ya. Oke, kita santai aja, jalan. Kira-kira ginilah. Teman-teman yang pakai filter lensa juga biasanya pakai apa? Ini kenapa saya pakai telesin? Kemarin sebenarnya saya pengen pakai yang ini ya, dari ekosistemnya gitu, dari DJI-nya sendiri. Ini saya kamera juga kan di DJI Action 4 ya. Nah saya pengennya pakai yang DJI, cuma kemarin dicek di official store-nya karena ya
Saya belanjanya di marketplace ya, di online kosong gitu. Berapaan Kang harganya? Nah kalau yang dari DJI-nya itu kurang lebih sekitar 800-an lah ya. Itu kita hanya dapat 3 kalau nggak salah tuh, ND8, ND16 sama ND32 gitu. Ada opsi lainnya, misalnya teman-teman pengen pakai selain telesin gitu ya, ada yang dari KNF ya, KNF konsep itu juga sama bagus ya. Itu branded atau merek-merek yang memang udah cukup dikenal ya sama fotografer, videografer gitu. Produk-produk mereka yang Ulanzi, KNF gitu ya. Gitu. Nah, kenapa telesin? Nah, ini juga sebetulnya agak-agak langka nih telesin yang ini nih yang saya pakai, karena ternyata banyak sekali ya yang pakai telesin juga. Gitu sih alasannya sih. Banyak lah produk-produk filter ini. Silakan aja ntar teman-teman cari sendiri kalau memang minat gitu. Kang emang perlu pakai filter? Kalau saya sih di tengah seperti ini ya, musim kemarau gitu, saya pikir perlu. Tinggal kita ini aja filternya, filter apa dulu nih pengennya gitu, CPL, ND, atau mungkin juga ada filter ultraviolet ya khusus itu. Silakan nanti teman-teman pilih. Ada filter makro, biasanya untuk makro ya, untuk fotografi itu. Emang buat apaan sih ya? Supaya lebih ini aja, apa namanya ya, noise video gambarnya itu nanti bisa direduksi lah gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah gimana nih hasilnya nih? Ini kan udah agak bukan redup ya, dia lebih redup gitu dari yang tadi ya. Nah yang ND16 ini lebih redup lagi gitu dari ini. Jadi karena memang saya pakainya di sore hari, ini menjelang kalau di pantai ini sunset ya. Ini kan jam 4:30 nih sore. Jadi saya pakainya ND8 aja gitu. Cukup. Nah ada saya bawakan ND16, ND32 gitu ya. Cukup lah. Yang kedua, filter ini juga kalau buat saya sih berguna banget. Ya sekaligus melindungi lensa ya. Protektor lensa itu sih teman-teman. Itu aja sebetulnya cerita sore ini. Jadi siapa aja yang memang terbiasa dengan menggunakan filter, nanti pasti masukan juga ya, apakah pilihan saya ini telesin bagus gitu. Meskipun ya fungsinya sebetulnya sama sih, hanya beda merek aja, beda harga gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong telesin sendiri ini harganya saya kemarin kebetulan di hampir 400.000 lah, 300 sekian lah. Kita dapatnya 4 ya. CPL, kemudian ada ND-nya 3 itu. 8, 16 dan 32. Jadi langsung dapat sekaligus 4 filter. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kamera saya pindahin dulu ke depan. Ya, backlight sih pastinya. Tapi kayaknya keren deh. Membelakang meninggalkan matahari, asik. Kayak begini nih. Jadi filter ini sebetulnya apa ya, perlu nggak perlu sih.
Karena kalau yang udah memang biasa main di color grading ya, pada saat pengeditannya pastilah filter ini dianggap nggak terlalu penting, bukan nggak terlalu perlu sih gitu. Nah, tinggal nanti di ini aja di pengeditan aja diatur-aturnya ya. Nah, kalau saya sih senang aja gitu. Tadi fungsinya ya memang sekaligus untuk melindungi lensa kita juga yang utama gitu. Lensa kita gitu dari debu ya, dan filter ini kan tahan air ya sekaligus. Ini pasti backlight nih. Tapi nggak apa-apa lah. Ada yang ngasih itu ikut eksis. Oke, kita jalan santuy aja ya. Nah, kalau ke belakang backlight gimana kalau ke depan hasilnya? Tadi kan udah ada sebetulnya ya di jadi si baik CPL maupun ND itu apa ya? Kalau menurut saya sih akhirnya jadi memunculkan warna-warna yang kalau misalnya dia nggak pakai filter ini tuh terhalang gitu, nggak muncul karena ada noise ya, atau mungkin pencahayaannya terlalu banyak kayak gitu-gitulah. Nah, makanya dibantu pakai ini gitu. Ya, saya rekam juga di 4K ya, 4K 30 fps. Yoi, kita cabut lagi, saya pasang lagi di helm kameranya. Kali lagi ini saya pakai DJI Action 4 ya, Osmo Action 4 yang masih sangat worth it dipakai di tahun 2025 atau menjelang 2026 nih. Meskipun ya sekarang DJI udah ngeluarin lagi untuk yang seri 360-nya. Pengen kayaknya keren tuh. Tapi harganya masih lumayan dan barangnya biasalah. DJI itu suka kadang-kadang goib gitu ya. Tiba-tiba habis gitu. Tapi it's okay lah. Ya, gimana teman-teman menurut penilaian teman-teman hasil video dari DJI Osmo 4 ini, Action 4 ini pakai tadi ya CPL dan ND filter. Nah, ini saya masih pakai yang ND8. Sekali lagi kenapa ND8? Karena ini si mataharinya ini nggak terlalu terik, cahayanya meskipun banyak, tapi nggak terlalu terik. Udah sore ya, jadi cukup ND8. Dan saya bawa ND16 dan ND32 juga. Gimana teman-teman? Oke nggak? Asik. Thank you ya. Ngomong-ngomong nih, yang udah mau ngikutin atau nonton video ini, mudah-mudahan informasinya bermanfaat juga tentang filter ini, dan saya yakin kok banyak yang udah masang filter ini di kameranya gitu. Banyak juga yang udahlah ngapain sih pakai filter gitu kan, kita main di editing aja ya, itulah kira-kira. Itu jadi kembali ke penilaian teman-teman aja, maunya kayak gimana, apakah pakai filter kamera ini, filter lensa ini bermanfaat, atau
bagus atau kayaknya udah deh mending bawaan kameranya aja gitu, gak usah pakai filter lagi, udah cukup gitu, dikembaliin ke teman-teman. Yang jelas sekali lagi hari ini saya pakai DJI Osmo Action 4 dengan menggunakan filter lensa dari Telesin ya, itu filter CPL dan ND filter yang 8 dan 16 tadi. 8 lah saya pakai ini. Ini udah mau masuk ke kawasan bypass. Ya gitu aja mungkin teman-teman sementara videonya. Seperti biasa lah ya, kalau apa daerah sini mah udah pada apal gitu. Nggak ada hal-hal yang menarik. Untuk direkam, nah biasa lah. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kalian semua. Go.